Halo semuanya, hari ini saya mau melanjutkan sharing saya dari buku Cara Berdoa by Bishop Dag Heward-Mills. Bab 3 ya, apa yang terjadi ketika Anda tidak berdoa? Ketika setiap kita tidak berdoa, hidup kita akan diarahkan oleh kebetulan. Sometimes hidup kita bukan lagi Tuhan yang merencanakannya. Apa itu kebetulan? Kebetulan adalah kata lain untuk kesempatan, keadaan, keberuntungan, nasib buruk, nasib baik, takdir, dan sebagainya, saudara. Dan sometimes setiap kita tahu di dalam Tuhan itu tidak ada keberuntungan. Keberuntungan itu diatur oleh manusia atau roh jahat. Ya, saudara. Jadi contohnya di dalam buku ini adalah Bishop Dag melihat sebuah pacuan kuda ya. Dan Bishop Dag berpikir bahwa kuda yang terbaik akan memenangkan perlombaan. Tapi belakangan kuda yang paling beruntung yang akan menjadi pemenang. Kenapa? Bahwa dalam pacuan kuda ini ada yang namanya rekayasa manusia, ya. Bukan yang paling beruntung maupun yang terbaik ditakdirkan untuk menang. Sebenarnya ada orang yang menentukan siapa yang akan menang atau yang akan kalah. Jadi para jokinya sometimes diberikan instruksi. Jadi kuda-kuda yang mana yang harus menang dan kuda-kuda mana yang harus berjalan paling akhir. Mungkin setiap kita merasa bahwa keberuntungan itu adalah hal yang baik ya. Tapi sometimes keberuntungan itu dikendalikan oleh keputusan orang. Jadi bukan lagi yang namanya keberuntungan, tapi rekayasa manusia yang ada dalam hidup Anda ketika Anda tidak berdoa. Bagaimana Tuhan mengatur faktor kebetulan ya. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap umat-umatnya, bagi setiap anak-anaknya. Sometimes ada intervensi Tuhan ketika kita mengalami nasib yang buruk atau mengalami takdir yang bukan dari Tuhan gitu ya. Salah satu contoh dalam Alkitab di buku ini dijelaskan bahwa Ahab mati oleh karena roh-roh jahat. Di 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, dan yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh. Ini pasti bukan malaikat atau bukan roh Allah ya. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sometimes bukan Tuhan yang membuat rencana, tapi roh jahat yang membuat rencana ketika Anda tidak berdoa. So, saudara, mari kita belajar untuk terus menaikkan doa-doa kita, supaya ada intervensi Tuhan di dalam setiap kita. Doa bisa menghancurkan setiap kutuk dalam hidup setiap kita. Ketika kita berdoa, Tuhan mengintervensi atau memodifikasi peristiwa yang terjadi di alam roh. Percayalah saudara, alam roh itu lebih nyata daripada alam yang nyata. Ya, bagaimana menjelaskannya, tapi ketika Anda membaca buku ini, Anda akan sadar seberapa pentingnya doa dalam hidup setiap kita. Ketika Anda berdoa, Anda memasuki alam roh dan mempengaruhi apa yang terjadi di sana. Ia yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, berfirman, bukan untuk manusia, tetapi di dalam roh. Roh itu membicarakan misteri, dengan kata lain, doa bekerja di alam roh. Ya, jadi setiap kita
dalam setiap aspek hidup kita, belajarlah untuk berdoa terlebih dahulu supaya setiap kita diluputkan dari semua yang jahat. Terima kasih saudara, God bless you.